Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin, hadirat, para jamaah salat subuh. Ugi para jamaah pengawasan Ahad pagi pada subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan episode kehidupan kita di dunia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan serta mencurahkan kenikmatannya kepada kita. Dan semoga Bapak Ibu dengan senantiasa kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, semoga nikmat yang Allah berikan tidak dicabut dari kita dan semoga Allah senantiasa menambahkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, sholawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada panutan kita, kepada uswah hasanah kita, kepada kekasih kita semua, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa
Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan pekan kemarin Bapak Ibu kita sudah membahas tentang apa Bapak Ibu? Kasih kemutan membuatan Bismillah. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang ranjang Nabi, nggih. Bagaimana ranjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tawaduknya Rasulullah sampai oh nggih. Oh tasik mau mulai ya. Oh, berarti belum selesai nggih. Nggih. Bagaimana ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawaduk secara umum Bapak Ibu itu adalah bagaimana kita itu tidak merasa lebih dari orang lain. Ya. Pokoknya kalau kita sampun kroso, sudah mulai ada bibit-bibit di dalam hati kita bahwa kita luweh apik timbanganipun tiang lintu Bapak Ibu. Nah, hati-hati. Berarti kita sudah mulai ada sifat sombong. Ya. Dan sifat sombong itu Bapak Ibu harus kita lawan karena sombong itu akan menghancurkan. Sombong itu akan menghancurkan Bapak Ibu. Karena kapan orang itu sudah merasa lebih baik dibandingkan orang lain, maka sedikit-sedikit piantonipun akan cepat tersinggung. Ya. Dikit-dikit orangnya akan merasa apa Pak? Tersinggung. Misalnya nih, karena sudah berangkat ibadah haji, ya, sementara orang lain dereng ibadah haji, nah kemudian karena orang itu sudah berangkat ibadah haji, geleme lek diceluk Pak Haji. Akhirnya pas suatu ketika ada orang lain yang tidak memanggil dengan nama Pak Haji, nah orangnya pripun? Gelo. Lek diceluk etok-etok ora grung. Ada Pak, ya Allah ya. Padahal ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu harus lillahi taala, karena Allah. Maka orang itu tidak pantas mendapatkan sebutan ketika dia baru melaksanakan ibadah, ya. Tidak pantas mendapatkan sebutan setelah dia melakukan ibadah. Ya kalau mau disebut gelar setiap ibadah Pak nggih tentu banyak. Panjenengan Bapak Ibu pagi hari ini sudah sholat subuh. Nah, panjenengan dipanggil Pak Sholat. Kenapa? Karena baru melaksanakan ibadah sholat. Atau misalnya ketika panjenengan baru zakat, kemudian disebut ibu zakat. Nah, kan buatan lucu ya. Nah, maka sebenarnya ibadah haji pun pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu, ya. Maka meskipun Bapak Ibu sampun natos nindakaken ibadah haji, yang ibadah haji memang ibadah yang luar biasa, tapi kita tidak boleh menyombongkan diri saat kita tidak dipanggil sebagai Pak Haji ataupun Bu Hajah. Nah, maka ketika sikap atau sifat, ya, sombong itu sudah mulai muncul Bapak Ibu, maka kita harus berusaha untuk melawannya dengan cara bagaimana kita menanamkan diri kita untuk senantiasa tawadhu. Senantiasa menanamkan dalam diri kita untuk senantiasa apa? Tawadhu. Nah, dahulu di zaman Nabi SAW itu ada sebagian sahabat yang bertanya. Ketika Nabi mengajarkan kepada mereka tentang permasalahan tawadhu ini. Wahai Rasulullah, apakah tidak boleh kita menggunakan pakaian yang mahal? Apakah tidak boleh kita menggunakan kendaraan yang mahal, kendaraan yang mewah?
Kalau memang kita diperintahkan untuk tawadhu dan juga kita diperintahkan untuk zuhud. Nah, pripun Bapak Ibu? Apakah orang yang tawadhu dan orang yang zuhud itu tidak boleh memakai barang-barang yang mahal atau boleh Bapak Ibu? Pripun coba? Saya ingin mendengarkan panjenengan ini. Boleh nggak menggunakan pakaian yang mahal, kemudian kendaraan yang mahal, sendal atau sepatu yang mahal? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh. Karena sejatinya tawadhu itu bukan itu. Tawadhu adalah permasalahan hati. Ya. Maka kalau misalkan tawadhu ataupun zuhud itu adalah tidak bolehnya kita memakai atau menggunakan barang-barang yang mahal Bapak Ibu, maka sesuatu yang haram untuk dipakai, maka itu juga haram untuk diproduksi. Harusnya seperti itu. Berarti kalau ada satu perkara yang boleh untuk diproduksi, boleh untuk dibuat, maka hukum memakainya pun juga boleh. Hukum memakainya pun juga boleh. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan ibu-ibu ya memiliki uang berlebih sesekali beli gamis niku sing rodok larang. Ya. Jangan kemudian yang dibeli yang murahan yang 50 ribuan ya. Nanti 2 kali pakai, 3 kali pakai sampun apa, Pak? Sampun kusam. Nah, ini bagi Bapak, jangan sampai ini menjadi senjata bagi Bapak. Bu, tumbas baju niku sing tawaduk, Bu, sing zuhud, Bu. Akhirnya Bapak ketika memberikan istrinya dibelikan pakaian bekas. Nah, ini nggih mboten leres niki. Ya. Nah, niku senes tawaduk, Pak. Niku namine medit niku, Pak. Niku medit namine, Pak. Nah, maka suami kalau misalkan memberikan baju istrinya sesekali sing rodok larang nggih mboten napa-napa, Pak. Berapa, Bu? Baju yang biasa panjenengan pakai itu harganya berapa, Bu? Berapa harganya? 1 juta? Berapa? Coba. 200, 300. 300 ribu itu sudah bagus? Sabun? Oh, belum. Oh, belum. Berapa? 500. Nah, itu Pak dengarkan, Pak ya. 500, Pak. Itu pengakuan dari ibu-ibu, Pak. Berarti kalau panjenengan sesekali pengen memberikan baju yang bagus, yang berkualitas, ya minimal harus mempersiapkan pinten yotro gang 100.000. Gimana Bu Ibu? Senang kalau diberikan baju 15.000? 15.000. 500.000? Senang Bu ya? Senang? Masya Allah. Nah berarti Bapak nanti kalau ngajak ibu-ibu ke toko baju minimal beto yotro gang 100.000. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang tawadhu itu insyaallah panjenengan sampun faham dan pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru, ya. Babu ma jaa fi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-48 yang berbunyi bab tentang khuluq ataupun akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khuluqu huwa ma yata'allaqu bi adabil insani al-batinah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika panjenengan mendengarkan kata khuluq ataupun akhlak, akhlak itu sesuatu yang nampak di luar atau sesuatu yang tersembunyi di dalam hati Bapak Ibu. Akhlak itu adalah perkara yang tersembunyi di dalam hati atau perkara yang nampak di luar, Pak.
Pripun? Oh, berarti akhlak itu sesuatu yang tersembunyi dalam hati gitu ya. Akhlaknya orang itu bagaimana? Meskipun luarnya jelek, tapi hati saya sebenarnya baik. Apakah itu, Pak? Ada orang yang suka mencuri, ya. Orang yang korupsi 1 triliun itu, Pak, dia mengatakan, sakjane aku wong apik. Itu kan yang nampak di luar, tapi hatiku sakjane apik. Pripun panjenengan saged percantos mboten ngoten niku? Ya. Nah, maka masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang pada dasarnya al-khuluq ataupun akhlak Bapak Ibu ini merupakan perkara hati, tapi sesuatu yang ada dalam hati itu pasti akan tercermin dari perbuatan yang bisa nampak secara zahir. Nah, maka kalau misalkan orang itu outputnya jelek Bapak Ibu, ya berarti isinya jelek juga Pak. Nah kalau ada orang yang outputnya bagus, ya insya Allah itu hatinya juga bagus. Karena apa yang nampak perbuatan di luar itu Bapak Ibu, perilaku, aktivitas, kemudian perbuatan, itu merupakan cerminan dari perkara hati. Maka kalau orang itu hatinya baik, maka insya Allah perbuatannya juga baik. Nah berarti akhlak yang baik ini Bapak Ibu, itu kuncinya 2. Akhlak yang baik kuncinya 2. Yang pertama salamatul qalbi. Yang pertama yaitu salamatul qalbi, selamatnya hati. Yang pertama yaitu apa? Selamatnya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, fa inna fil jasadi mudghah. Panjenengan sudah sering mendengar hadis ini Bapak Ibu? Sudah sering ya? Fa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ataupun di dalam manusia, diri manusia itu ada sekerat daging atau segumpal darah. Idza saluhat saluha sairu jasadihi wa in fasadat fasada sairu jasadihi ala wahya al-qalb. Kata Rasulullah SAW, ala ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri kalian itu ada sekerat daging atau segumpal darah. Jika segumpal darah tadi itu atau sekerat daging tadi itu baik, saluhat sairu jasadi, maka seluruh anggota badannya juga akan ikut baik. Wa in fasadat lahu shalah fa in fasadat sairu jasadi. Dan apabila segumpal darah tadi itu jelek, maka seluruh anggota badannya juga jelek. Kata Nabi SAW, ala wahia al-qalbu. Ketahuilah, sekerat daging itu adalah hati. Nah, maka Bapak Ibu, poin yang pertama, orang itu bisa disebut akhlaknya baik kalau hatinya baik. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya sehat, maka dia pasti akan memiliki rasa malu. Orang yang hatinya sehat, orang yang hatinya baik, pasti dia memiliki rasa malu. Malu untuk bermaksiat kepada Allah karena Allah senantiasa melihat kita. Malu untuk berbuat buruk kepada manusia
Karena perbuatan buruk kepada manusia itu merupakan perkara yang dimurkai atau dibenci oleh Allah. Dan sebenarnya Bapak Ibu, di dalam hati kecil manusia yang biasanya orang sebut itu sebagai hati nurani, ya, hati nurani, maka sebenarnya orang yang berbuat jahat pun Bapak Ibu, mereka itu tahu kalau perbuatan jahat mereka itu sebenarnya buruk. Orang yang medit itu tahu Bapak Ibu, kalau medit niku sakjane nggih elek. Tapi mereka dikalahkan oleh hawa nafsu mereka. Mereka dikalahkan oleh hawa nafsu yang selama ini menjerat diri mereka. Maka dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Kalau kalian tidak memiliki rasa malu, maka silahkan berbuat sesuka hati kalian. Maka kalau orang itu pun boten gada izin, Mbak, nggih boten wonten obate. Orang kalau sudah nggak punya malu, maka tidak ada obat. Maka malu ini adalah modal yang sangat besar Bapak Ibu. Dan ironisnya di zaman sekarang nampaknya rasa malu itu sudah mulai dicabut. Nampaknya di zaman sekarang rasa malu itu sudah mulai apa Bapak Ibu? Dicabut. Kalau dulu Pak, orang-orang itu memakai pakaian yang tidak senonoh, niku izin. Klambi kok kaya ngono. Ya. Tapi di zaman sekarang subhanallah, hal itu nampaknya menjadi tren. Ya. Kelambi tan soyo cilik, tan soyo matatat, tren. Ya. Nah maka mengikuti tren ini Bapak Ibu, ini tidak selamanya baik. Ya, tidak selamanya apa? Baik, harus kita cocokkan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudut pandang itu dari mayoritas manusia, maka kebanyakan manusia itu tersesat. Kebanyakan manusia itu apa? Tersesat. Dan panjenengan bersyukur Bapak Ibu ketika digolongkan sebagai orang-orang yang sedikit. Ya. Karena memang orang yang sedikit itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari gelombang-gelombang fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Kan ibu-ibu ketika memakai pakaian yang besar, jilbab yang besar, pakaian yang longgar, itu kan sering Bu ya mendapatkan olok-olok dari orang lain. Kayak kelambine kok ombor-ombor kaya karung goni. Natas Bu dipun ngaten Bu. Iya. Kayak jilbabe kok gede menteko dengkul ya. Kayak melaku peraya keserimpet ya orang. Macam-macam, Pak. Atau misalnya bahwa Bapak ketika istiqomah untuk ngaji karena tahu kalau ngaji itu penting, ada orang yang kemudian melihat dan mencibir. Pak Wito kok panggah ngaji ya, kaya sesuk wis arep. Nah, gitu. Natas dipun ngateni Pak Wito. Ya. Oh, enggak tahu Pak ya? Masya Allah, luar biasa ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu pengen baik akhlaknya, maka pertama kali yang harus didandani yaitu permasalahan apa? Hati, hatinya harus dibersihkan dari segala jenis kotoran. Baik itu kotoran sombong, riya, sum'ah, takabur, ujub, kemudian apa lagi? Hasad. Ya, itu semua harus dihilangkan dari dalam hati. Kalau kita ingin menjadi orang yang akhlaknya baik. Maka dahulu kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu dadanya dibedah oleh malaikat Jibril. Ya kan kita ketika membaca sirah Nabi Bapak Ibu kita kan tahu ketika Nabi dititipkan atau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, maka pada waktu itu malaikat Jibril datang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk
membedah dadanya Nabi. Di dadanya Nabi dibedah oleh malaikat Jibril, kemudian jantungnya dikeluarkan, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Dikeluarkanlah semua kotoran-kotoran. Padahal Bapak Ibu, pada dasarnya Nabi itu tanpa dicuci pun Bapak Ibu, hatinya sudah hati yang terbaik dari seluruh manusia, Pak. Jadi ketika Allah pengen memilih Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu, memilih Nabi yang terbaik, pemimpin para Nabi dan para Rasul, ternyata Allah melihat bahwasanya hati dari baginda Rasulullah SAW adalah hati yang terbaik. Maka beliau dipilih menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ketika pada dasarnya beliau sudah memiliki modal hati yang terbaik mawon Bapak Ibu, hatinya Kanjeng Nabi niku tasih dipun umbah malih, Pak. Sudah pada dasarnya hati beliau merupakan hati yang terbaik, kemudian dicuci malih. Maka tidak heran ketika beliau itu memiliki hati yang benar-benar bening, hati yang benar-benar bersih. Nah, kalau kita, Pak, hati kita sudah tidak jaminan hati yang paling sae. Kemudian hati kita juga sering kena kotoran. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngaji semacam ini merupakan ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk ngerasihi hati. Ikhtiar kita untuk membersihkan hati, karena hati itu Bapak Ibu kalau tidak pernah kita bersihkan akan kotor. Ya. Makanya dahulu ada Pak istilah ngaji itu seperti apa? Membersihkan hati. Tazkiyatun nafas atau membersihkan hati. Wa ma yata'allaqu bil adabi dhahirah. Itu yang pertama. Yang pertama, orang itu akhlaknya baik, orang itu akan memiliki akhlak yang baik jika hatinya baik. Yang kedua, orang itu akhlaknya baik Bapak Ibu akan nampak dari perilaku dan anggota badan. Ya, orang itu akhlaknya baik, ketika hatinya sudah bersih, maka yang kedua Bapak Ibu, dia akan nampak melalui anggota badan ataupun perbuatan. Maka kalau misalkan ada orang yang perbuatannya jelek Bapak Ibu, itu juga menjadi indikasi bahwa hatinya tidak baik-baik saja. Ya. Orang yang akhlaknya, luarnya itu kok buruk Bapak Ibu, itu juga menjadi indikasi bahwa mungkin saja hatinya sedang sakit. Ya. Oleh karenanya, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tercermin dari luar Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwasannya akhlak orang itu baik. Maka orang itu tidak bisa mengatakan, Pak, aku iki sakjane wong apik oh. Tapi sik gelem nglarani wong liya. Ya. Nah, berarti kalau misalkan kita masih sering menyakiti hati orang lain, itu tandanya jeruan kita masih jelek. Nah, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu ibarat pohon yang berbuah. Amal soleh itu merupakan apa? Ibarat pohon yang berbuah. Maka kalau orang itu tidak beramal Bapak Ibu, ketika dia sudah memiliki ilmunya, ketika dia sudah tahu bagaimana resepnya, maka dia seakan-akan memiliki satu pohon. Seakan-akan dia memiliki satu pohon, tapi pohon tersebut tidak menghasilkan buah. Panjenengan kalau nandur wit duren Bapak Ibu, ingkang panjenengan entosi napane? Godonge. Ya. Tentu yang kita tunggu-tunggu adalah buahnya Bapak Ibu. Nah, maka perbuatan kita, amal soleh kita Bapak Ibu, itu merupakan buah dari ilmu kita. Buah dari baiknya dan bagusnya hati kita. Ya. Maka masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
akhlak yang baik. Yang kedua, itu akan tercermin dari anggota badan. Ini perlu dibantu masuk nomboten nih Pak. Saged. Saged ya Mbak nggih? Masya Allah. Ini Pak ya. Bismillah. Nah, ini ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Meskipun jalan beliau itu sulit, tapi tasik keroyo-royo tidak teng masjid. Panjenengan nanti kalau sudah seumuran beliau, tasik semangat teng pengawasan buatan. Betul. Ya. Dan saya yakin ketika disampaikan materi sajane materi yang disampaikan nopo niku walau alam beliau masih bisa menerima nomboten nggak tahu. Tapi apa semangatnya datang ke rumah Allah itu yang harus diapresiasi, Masya Allah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak yang baik ini Bapak Ibu itu berputar atau berkutat di dalam 4 hadis saja. Panjen mau baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau apapun Bapak Ibu, itu hadis yang membahas tentang masalah akhlak itu intinya atau pokoknya cuma ada 4. Inti dari hadis-hadis yang membahas tentang akhlak mulia itu berputar antara 4 hadis. Yang pertama, ma rawahu syaikhan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Dan saya yakin panjenengan sudah sering mendengar hadis ini dan panjenengan sampun hafal juga Bapak Ibu. Man kana, barang siapa yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan semoga Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada kepada Allah dan hari akhirat. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Bapak Ibu, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata baik atau diam. Berarti kunci yang pertama, kalau kita itu pengen memiliki akhlak yang baik Bapak Ibu, hal yang paling pertama yaitu kita harus bisa ngatur apa yang keluar dari lisan kita. Karena ngapunten, banyak orang yang ketoke amale kathah, salate apik, posone ndak gang. Ya. Tapi lambene apa? Lambene turah. Ya. Masih senang memfitnah, sering menggibah, sering mengucapkan kata-kata yang kotor, kasar. Dan itu tidak pantas bagi calon penghuni surga Bapak Ibu. Itu tidak pantas bagi calon penghuni. Nanti di surga itu Bapak Ibu, di sana wonten boten Pak, tiang miso-miso ini wonten boten Pak? Boten wonten. Nah berarti kalau ciri penghuni surga niku boten miso-miso, ya kita harus memataskan diri kalau pengen jadi penghuni surga. Jangan sampai kita nanti pengen menjadi penghuni surga, awakmu pengen jadi penghuni surga, lah kebiasaan misuh-misuhmu seurung hilang. Lah gimana? Jangan sampai nanti kita pengen masuk surga tapi ternyata dihalang-halangi. Nanti malaikat mengatakan gini, Pak, engkau le awakmu tak lebok di surga, oke awakmu misui penghuni surga yang lain lagi. Nah, maka kita harus ini, enggak. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ya. Berarti di sini ada 3 tingkatan, Pak. Tingkatan apa? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Tingkatan yang pertama,
Kalau kita bisa berkata baik, ngomong kathah tapi sae niku sae. Ngomong kathah tapi sae niku napa? Sae. Nah, kalau tidak bisa Bapak Ibu, maka aluwung napa? Aluwung napa? Aluwung diam. Ya. Maka kalau tidak bisa berkata baik, maka kita lebih baik apa? Diam. Itu yang kedua. Dan ini yang paling pol, Pak. Jangan sampai kita masuk ke dalam tahap yang ketiga. Karena yang ketiga ini Bapak Ibu, kalau bukan perkataan yang baik, kalau bukan diam, maka pasti yang keluar dari lisan adalah perkataan yang buruk. Maka kalau kita Bapak Ibu tergelincir kemudian berkata buruk Bapak Ibu, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Ucapkan istighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Ini kenapa lisan saya kok tidak bisa saya tahan seperti itu. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita memang senantiasa dibisi setan untuk berkata buruk. Itu yang pertama. Berarti kunci akhlak yang mulia yaitu apa? Pertama kita harus menjaga lisan. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi min hadithi Ali ibn Husain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri orang yang akhlaknya baik yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Orang yang akhlaknya baik itu Bapak Ibu, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang yang akhlaknya baik itu dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, inna min husnil islamil mar'i, sesungguhnya di antara bentuk kebagusannya akhlaknya manusia itu adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya meskipun ketoe menyenangkan. Meskipun ketoe apa? Sekarang saya mau tanya. Ningelin dangdut. Ningelin apa? Dangdut atau konser, Pak. Seneng no mboten, Pak? Seneng mboten, Pak? Umumnya kalau panjenengan tanglet ke orang-orang, ya, mereka akan mengatakan, "Oh ya seneng." Mosok dikene hiburan ora seneng. Nah, maka Bapak Ibu, kita harus timbang. Aku ketika datang lihat dangdut, lihat konser, lihat apa Pak sekarang istilahnya, Pak? Apa? Istilahnya apa itu? Kalau misalkan ada kayak gitu tuh. Oh, bukan. Kalau itu bukan, ya, bukan. Ya, pokoknya itulah ya. Itu harus kita sesuaikan. Ini bagus nggak ya buat saya? Ini baik nggak ya buat akhirat saya? Maka kalau panjenengan timbang, ternyata yang seperti itu tidak mendatangkan manfaat Bapak Ibu. Lebih baik dihindari. Lebih baik apa Pak? Dihindari. Dan ngapunten Bapak Ibu, bagi panjenengan tiang-tiang ingkang sampun ngaji kados panjenengan niki Pak, niku mboten pantes lek ningali napa? Dangdut seperti itu, Pak. Ndak pantes, Pak. Napa malih ngadege paling ngarep. Wah, ya Allah. Pas napa konser dangdute apa disoting, nah ternyata nyawer, Pak. Pas disawang-sawang beh kaya jamaah ning Masjid Sulaiman kae. Ya Allah. Ya. Maka Bapak Ibu perkara-perkara pun ya, perkara-perkara yang ingkang boten manfaat Bapak Ibu mulai berusaha dipun tinggal. Perkara yang seperti itu Pak, mungkin akan memberikan kesenangan tapi hanya sementara. Kalau sudah selesai, sudah pulang ke rumah, apa yang tersisa Pak? Dosane tambah numpuk.
dosanya tambah numpuk Bapak Ibu. Nah, maka kalau misalkan orang-orang yang belum ngaji, kok mereka datang ke acara yang semacam itu Bapak Ibu, maka kita katakan serodok apa? Serodok elek-elek Pak. Serodok wajar, meskipun sebenarnya ini tidak wajar ini ya. Karena sebenarnya perkara yang halal dan haram itu bukan hanya orang yang sudah ngaji saja, tapi untuk seluruh umat Islam. Tapi bagi orang yang sudah ngaji kados panjenengan iki Bapak Ibu, pripun? Ya seharusnya napa? Seharusnya pripun Bapak Ibu? Lebih menghindari. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau panjenengan datang ke satu hajatan dan di hajatannya itu ada elektronnya dan wong itu joget-joget. Nah, gimana ini sikap panjenengan? Nah, pripun Bapak Ibu? Nah, kalau misalkan panjenengan harus hadir di acara itu ya, minimal panjenengan membelakangi. Apa? Membelakangi. Berarti ojo malah ngadep neng ngarep. Mumpung ada kesempatan nih, jarang-jarang delok ini. Nah, alhamdulillah gitu. Nah, maka panjenengan berusaha membelakangi, Pak. Yaitu apa? Jadikan orang yang nyanyi itu di belakang panjenengan. Karena kan kalau misalkan kita punya saudara yang mantenan, ndak mungkin kita teko. Lho sebutin, Pak. Iya. Iya kita mau nggak hadir lah itu misalnya sepupu kita atau ponakan kita atau apa setunggal mbah ya kan kita tidak mungkin juga tidak hadir. Kalau terpaksa kudu teko Bapak Ibu ya. Kalau orang yang orang tak kenal orang tak cedokan sih tidak masalah ora teko Pak ya. Nah tapi kalau misalkan orang itu dekat dengan kita Pak, kemudian kita diundang oleh orang teko ditekoni. Nah ketika panjenengan datang Bapak Ibu usahakan ya panjenengan membelakangi apa kalau ada maksiatnya itu dibelakangi gitu ya atau minimal panjenengan serong lah gimana caranya supaya tidak benar-benar ngadep kemaksiatan itu. Nah itu kunci yang kedua, orang itu kalau akhlaknya pengen baik Bapak Ibu maka dia harus meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, orang kalau akhlaknya niku sae Bapak Ibu, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin nabi ausini. Dahulu datang seorang laki-laki menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nyuwun nasihat. Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Kemudian Nabi mengatakan apa? La taghdab, ojo nesu, jangan marah. Faradada mirar, kemudian orang tersebut tanya lagi, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah nasihat kepadaku. Orang tadi Bapak Ibu ngotot jaluk nasihat, Nabi mengatakan la taghdab, ojo. Orang ini masih mikir Pak, Nabi ini menyuruhku untuk tidak marah atau memang nasihat Nabi itu nasihatnya jangan marah. Akhirnya orang ini memelankan suaranya. Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Nabi mengatakan untuk yang ketiga kali, la taghdab, jangan marah. Oh, berarti nasihat Nabi kepada kita Bapak Ibu itu apa? Kita kalau bisa marah harus berusaha menahan diri, menahan amarah. Menahan amarah. Dan orang yang bisa menahan marah itu Bapak Ibu adalah ciri orang yang hebat, ciri orang yang kuat. Orang yang bisa menahan amarah itu merupakan ciri orang yang kuat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang ketika mereka gelut itu menang, boten. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu Bapak Ibu adalah mereka yang ketika tatkala bisa marah,
tapi mereka menahan amarahnya. Maka ibu-ibu, kalau misalkan panjenengan lagi sebel sama suami, ojo gampang nesunan. Napa Bu? Ojo gampang nesunan. Misalnya nih panjenengan sampun masak baik-baik, sudah masak, bangun sebelum subuh, ngupas brambang, kemudian masak, berharap nanti suami sebelum berangkat kerja sarapan dulu dari hasil masakannya panjenengan. Ternyata pagi-pagi tiba-tiba suami ditelepon sama bosnya, disuruh untuk cepat datang ke kantor. Akhirnya tidak sempat sarapan. Nah ibu-ibu, ketika panjenengan sudah capek-capek masak tadi, kok suami tidak makan, ibu-ibu pripun? Nesu napa mboten, Bu? Gusti masak nih ditili ora. Ngerti ngono sesuk-sesuk. Ngoten Bu nggih? Nah, maka kalau panjenengan marah, Bu, panjenengan marah, maka itu tandanya panjenengan boten kuat. Panjenengan bukan orang yang kuat menurut Nabi. Atau misalnya nih, ketika ibu-ibu sudah bojone ora tau gelem ngumbah kelambine dhewe. Ngoten Bu nggih? Mesti ibu-ibu sing ngumbah nek wis diumbah, engko sik dibilas, bar dibilas, diperas bar diperas, dijemur bar dijemur, disetrika bar disetrika dilempiti. Sudah ditata rapi-rapi di lemari. Ternyata suami kalau ngambil baju tidak diangkat dulu ketika ngambil yang bawah. Ngambil yang bawah langsung duduk seret. Mobat mabit langsung. Bojone panjenengan ngoten-ngoten, Bu? Mboten nggih, Masya Allah. Emang orang yang udah ngaji niku beda, Bu ya. Nah, ketika ada seorang suami yang seperti itu, kok kemudian istri itu marah, tapi dia bisa menahan amarahnya, maka insya Allah panjenengan ibu-ibu sekalian nanti akan mendapatkan surga. Ya. Kata Nabi apa? La taqdab walakal jannah. Ojo nesu, jangan mudah marah. Kalau kalian bisa menahan amarah, maka nanti balasannya surga. Bapak-bapak juga seperti itu. Ketika bapak-bapak kemudian ada perkara yang tidak disenangi dari seorang istri, ojo gampang nesu, Pak. Jangan main tangan. Jangan main apa? Tangan. Karena kalau gelut, Pak, kalau gelut, ya mesti bapak-bapak mesti menang lek musuh wong wedok, Pak. Wong wedok, Pak, rada kekuatan belas, Pak. Ya. Nah, maka bapak-bapak, ketika ada sesuatu yang kemudian membuat panjenengan itu marah, yang ada pada diri seorang istri, maka sebisa mungkin kemarahan itu harus ditahan. Jangan sampai diluapkan dengan suara yang keras, teriak-teriak, madoni, ngelek-ngelek. Lah niku Pak panjenengan mau elek-elek, nah niku bojone panjenengan, Pak. Apalagi ketika sampai ada suami yang apa? KDRT. Bojone dikampleng, dijotos, ditekek, dibanting. Kalau memang pengen banting, pengen jotos, bukan istri lawannya. Daftar UFC. Daftar apa, Pak? UFC. Ya. Ultimate apa? Fighter Champion. Ya. Daftar itu tinju bebas. Nah, di situ panjang pengen jotosi musuh, bebas itu, Pak. Nah, itu masalahnya, Pak. Kalau daftar tinju bebas, musuhnya iso balas. Karena bojone langsung balas, Pak.
Maka saya katakan laki-laki yang moro tangan kepada bojone itu adalah laki-laki yang pengecut. Wanine karo wong sing ra iso balas. Dan itu sama, Pak. Seperti orang yang ketika punya jabatan kok kerem karo wong-wong sing cilik. Itu sebenarnya mereka adalah orang yang pengecut, Pak. Wanine karo wong cilik. Karo sesama pejabat ora wani. Nah, gitu, Pak ya. Itu yang keberapa? Ketiga. Terakhir, yang keempat. Kok cepat sekali, Pak? Sudah mau setengah 6, ya Allah, ya Anda terasa. Yang keempat terakhir. Ma rawahu syaikhan min hadithi Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Berarti Bapak Ibu, sebelum kita melakukan sesuatu kepada saudara kita, kita harus berkaca dulu. Ikilah aku sing dingonokne, seneng apa ora. Maka kalau ndak seneng dipadoni wong, ya aja madoni wong liya. Kalau ndak seneng dirasani wong, ya aja ngrasani wong liya. Kalau ndak seneng didolimi oleh orang lain, maka jangan mendolimi orang. Maka kalau kita pengen Bapak Ibu kalau kerja bayarannya itu cepat dan dingeh nih, maka ketika kita memiliki karyawan, kita juga harus segera memberikan haknya kalau sudah waktunya. Ya. Dari awal misalkan memang sudah kesepakatannya itu pokoknya kalau sudah bulan baru kamu gajian. Kok ternyata sampai di pertengahan bulan bosnya belum kunjung ngasih gaji. Jangan sampai Bapak Ibu ketika tuan itu menahan hak daripada anak buahnya, maka jangan sampai itu merupakan tindakan daripada kedoliman. Dan sekarang Pak, panjenengan tahu di antara kedoliman yang dilakukan oleh pejabat sekarang apa? Oh Pak, mereka menahan anggaran tidak segera disalurkan supaya berbunga. Contoh, turun anggaran 200 triliun, contoh. Itu tidak segera direalisasikan untuk bangun jalan, tidak direalisasikan dibangun jembatan, infrastruktur. Mereka tahan uang itu supaya apa? Beranak dulu, anaknya bisa mereka nikmati. Nah nanti kalau sudah akhir tahun, sudah mau audit, sudah mau penyerahan itu Pak? Laporan akhir tahun, baru mereka salurkan. Nah akhirnya mereka dapat dulu akhir tahun itu udan apa ora, itu kondusif untuk bangun, nombotan tetap mereka bangun. Karena apa? Mereka sebentar lagi mau diaudit. Tapi mereka sudah menikmati bunga selama 11 bulan. Kalau dana itu 200 triliun, seandainya ya, bunganya itu 2%, Pak. Berarti mereka sudah menikmati pinten minimal 40 miliar. Sedap Pak, uang bunga Pak nggih. Sedap. Bahkan itu lebih banyak daripada gaji mereka, Masya Allah. Nah kalau korupsi langsung jumuk kan konangan Pak. Tapi kalau seperti itu kan buatan konangan. Nah maka kemarin salah satu trik yang dilakukan Menteri Keuangan baru Pak, supaya yang seperti itu tidak merajalela anggaran setiap daerah dipangkas. Supaya apa? Supaya orang yang selama ini menikmati bunganya maka kemarin di demo Pak ya, ketika anggarannya dipangkas dan lain sebagainya, ya. Itu mereka demo kumpul di Jakarta. Wallahu taala alam shawab. Jadi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, negara rusak itu bukan cuma gara-gara satu orang. Ketika banyak orang yang sepakat kejahatan itu dianggap sesuatu yang biasa,
maka di situ negara akan mulai hancur dan mulai rusak. Maka kita sedikit demi sedikit Bapak Ibu kita mengedukasi masyarakat kita, jamaah kita supaya apa? Mereka naik kelas untuk menjadi orang-orang yang pintar. Karena di pengajian kita itu Bapak Ibu, kita pengen orang itu bukan cuma pintar masalah akhirat, tapi masalah dunia pun juga harus pintar. Dan itu yang sangat ditakuti oleh orang-orang yang suka merampok negara itu. Mereka sangat takut ketika rakyat itu menjadi pintar. Karena apa? Kalau rakyat itu pintar Bapak Ibu, mereka yang bodoh boten kepilih. Tapi kalau rakyatnya bodoh, maka orang yang bodoh tetap akan terpilih menjadi pemimpin. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Masih ada waktu sekitar 5-10 menit Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, monggo boleh untuk ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, monggo silakan Pak. Mu'tazilah. Ini pembahasannya berat ini Pak. Karena Mu'tazilah itu mereka menyimpang dalam perkara asma wa sifat. Nah, ini kalau kita belum tahu asma wa sifat repot ini Pak. Intinya di antara bentuk kesesatan mereka itu yaitu apa? Pertama, mereka meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk bukan kalamullah. Mereka meyakini Al-Quran itu apa? Makhluk bukan kalamullah. Padahal kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalamullah dan bukan makhluk. Gara-gara itu dahulu Imam Ahmad bin Hambal dicambuk. Ya, karena mempertahankan kebenaran Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan orang yang Bapak Ibu? Orang yang kafir, ya. Mereka itu tidak masuk ke dalam neraka. Tapi semua orang itu akan masuk ke dalam surga. Kalau orang yang beriman itu surgane dhuwur. Kalau orang yang imannya rendah atau pelaku dosa besar, mereka mengatakan wis to, awakmu melakukan kejahatan apa ae. Dosamu saakeh apa ya, ra mungkin mlebu neraka wis. Aman pokoknya. Akan tapi mereka mengatakan apa? Kalau mereka itu pahalanya kurang, mereka itu akan berada apa? Baina manzilatain. Antara surga dan neraka. Mereka meyakini antara surga dan neraka itu apa? Ada tempat. Padahal keyakinan kita Pak, bagi pelaku dosa besar, itu di sisi Allah mereka tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, insya'a ghafara lahu. Jika Allah berkenan, Allah akan mengampuni dosanya, kemudian Allah akan masukkan ke dalam surga. Kalau orang tersebut tidak berkenan untuk Allah ampuni, ya harus rela mampir teng neraka gitu. Tapi orang-orang Mu'tazilah mereka berbeda. Itu bahasan berat itu Pak. Dan harus memang belajar akidahnya dari awal, ya bagaimana tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu apa dulu. Kemudian orang-orang yang menyimpang itu cara penyimpangannya bagaimana. Monggo berikutnya silakan Pak. Ya, qalbun salim, orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih ini Bapak Ibu, ini para ulama banyak menafsirkan. Sebagian ulama mengatakan yang disebut sebagai qalbun salim, hati yang bersih itu apa? Hati yang terbebas dari kesyirikan. Jadi kalau orang itu syirik Pak, ya tidak mungkin sakit melebat swarga. Dan jelas orang yang meninggal dunia dengan membawa dosa kesyirikan, dia tidak akan masuk surga dan dia kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Adapun maksud yang lain,
Orang yang punya qalbun salim itu maksudnya yaitu apa? Orang yang terbebas dari dosa-dosa besar. Kalau orang memiliki dosa besar Bapak Ibu, maka ya ngapunten, kalau Allah tidak langsung memasukkan orang tersebut ke dalam surga, jangan nyalahkan Allah. Nah nanti bagi orang tersebut Bapak Ibu, jika Allah tidak berkenan untuk langsung mengampuninya, maka dia akan dibersihkan dulu di dalam api neraka. Ya, dia akan dicuci dulu, dibersihkan dosanya. Kalau sudah bersih, jiwanya, hati yang sudah bersih, baru nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti Bapak Ibu, kita itu harus menjauhi dosa syirik, kita harus menjauhi apa? Dosa-dosa besar, dan kita harus senantiasa membersihkan hati kita dari segala bentuk kotoran dan maksiat. Karena orang yang maksiat itu Bapak Ibu, di dalam hatinya nanti akan ada satu titik dosa. Kalau misalkan dia maksiat lagi, titiknya semakin banyak. Kalau dia bertaubat, istighfar, beramal soleh, maka kembali akan dibersihkan hatinya dari titik dan noda itu. Kalau misalkan titiknya terlalu banyak dan dia tidak segera bertaubat, maka bagaimana cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala akan masuk. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Sama Bapak Ibu, okay? Sudah jam 5:30 lebih. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kemungkinan ya, pekan depan itu pengajian saya libur. Karena istri sudah mau lahiran, perutnya sudah mulai mulas-mulas kontraksi ya wallahu alam. Kemarin ketika dicekkan di puskesmas sudah masuk panggul ya. Nyuwun donganipun mugi-mugi lancar boten wonten alangan setunggal punapa. Dan nanti kalau sudah lahiran panjenengan kalau mau jalan-jalan ke Jatiprau, monggo saya ucapkan sugeng rawuh. Terutama bagi panjenengan sing belas dereng nate sowan teng daleme ustad nih Pak. Mbah. Ngaji pirang-pirang tahun kok belas omahe ustad gubuke piye ora ngerti kan ya. Nah, makanya monggo nanti ya silahkan jalan-jalan ke Jatiprau. Jatos. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى